Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin amma ba'd. Bipun kabari sehat nggih? Baik, alhamdulillah kita berkesempatan lagi berjumpa lagi di pelajaran yang sama. Insyaallah kita akan menyelesaikan di bab pembahasan nun sukun dan tanwin. Di pembahasan nun sukun dan tanwin itu nanti di bab terakhirnya akan membahas yang ada di buku Tuhfatul Atfal itu, akan membahas tentang terkait yang sudah saya sampaikan, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Nah, ini mungkin istilah ini baru ya. Baru didengar, mungkin yang tidak asing lagi ya terkait idgham halqi, napa idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa dan yang lainnya. Terkait idgham naqis ini baru kita dengar. Nah, itu idgham naqis itu ada. Sebagian buku itu mengajarkan. Tapi kebanyakan buku-buku yang ada biasanya itu, kenapa idgham naqis itu terlewatkan? Karena itu tadi fokusnya untuk orang-orang yang pemula itu memang fokus yang bab-bab yang diperlukan aja gitu. Jadi kemarin juga sempat ada yang ngomong kenapa nggak meneruskan terkait pembahasan makharijul huruf, karena gitu tadi apa ya yang dibutuhkan saat ini kalau saya lihat yaitu terkait hukum bacaan. Nah, kalau makhraj itu saya rasa memang di pembahasan sebagian ustadz-ustadz itu ada yang letaknya di awal atau letaknya nanti di akhiran. Karena kalau saya rasa pribadi bab makhraj itu napa nggih? Lamanya kita sering talaqi, tahsin segala macam itu nanti secara tidak sadar maupun sadar itu kita otomatis bacanya yang ikut yang mentalaki tadi gitu. Jadi walaupun kita tidak tahu spesifik dari makhraj itu, karena seringnya tadi talaki itu nanti akan terbiasa. Gunanya kita belajar makhraj itu tadi hanya untuk mengetahui letak dari tempat keluarnya si huruf itu tadi. Makanya ada namanya bab-bab yang membahas terkait tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf. Kenapa ya? Alhamdulillah kita dapat melanjutkannya. Nah, pembahasan terakhir dari nun sukun dan tanwin, pembahasan terakhirnya yaitu terkait tadi yang sudah saya jelaskan secara ringkas. Ini saya akan menjelaskannya. Idgham itu terbagi menjadi dua. Ada namanya idgham kamil. Kamil itu dalam bahasa Arab artinya apa? Sempurna. Kamil. Kamilun itu sempurna. Kamil, sempurna. Ada juga namanya idgham naqis. Naqis itu kurang. Naqis itu dari kata bahasa Arab juga. Naqasa yan kusu kalau enggak salah. Ya, naqasa yan kusu. Kosakatanya dari naqasa yan kusu. Naqis kurang. Nah, kamil, idgham kamil, apa itu idgham kamil? Idgham kamil adalah hukum tajwid di mana huruf pertama mudgham itu masuk, melebur sempurna ke huruf kedua. Mudgham fi itu maksudnya mudgham ke huruf setelahnya. Mudgham fi itu maksudnya melebur ke huruf setelahnya, sehingga huruf pertama hilang total, tidak terbaca, dan huruf kedua dibaca seperti huruf ganda bertasdid, baik dari segi zat maupun sifatnya. Simpelnya huruf ketika kita mendapati misalnya nun sukun bertemu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-hurufnya idgham kamil. Huruf-hurufnya idgham kamil itu ada mim sama nun, lam, ro. Maka kita itu menyempurnakan bacaannya ke huruf setelahnya aja. Gampangannya gitu. Berarti
sempurnanya bacanya yaitu dengan menyempurnakan huruf setelahnya. Ngoten. Sedangkan kalau nakis gampangannya dia itu masih ada kebawa huruf yang pertamanya itu tadi. Masih ada apa ya? Kebawa nun sukunnya atau tanwinnya. Gitu. Gampangannya gitu. Kalau penjelasan di sini hukum tajwid di mana huruf pertama dileburkan, diidghamkan ke huruf kedua secara tidak sempurna, sehingga sebagian sifat dari huruf pertama masih tersisa saat dibaca berbeda dengan idgham kamil yang sempurna. Jadi huruf kalau idgham naqis itu masih huruf yang pertamanya itu masih ikut kebaca. Sedangkan kalau idgham kamil itu dia tidak terbaca sama sekali huruf sebelumnya dari idgham kamilnya itu tadi. Bisa dimengerti? Bisa nggak? Kalau di bukunya itu saya pengen sambil buka bukunya itu di sini. Ini. Cuma melek. Ini. Ini apa hurufnya sama antara harusnya Non? satu sampai yang kedua? Non? Hurufnya idgham kamil itu apa? Hurufnya idgham kamil itu tadi apa? Sama antara dua huruf yang akan dileburkan itu sama semua atau ada yang beda? Kan di contohnya tadi kan. Ngeten. Kalau idgham kamil tadi itu kaidahnya sama, Mas. Kaidahnya sama, harus didahului nun sukun atau tanwin. Entah itu idgham kamil, entah itu idgham naqis, sama. Tapi perbedaan hurufnya dia itu tadi. Kalau idgham naqis itu hurufnya cuma waw dan ya aja. Kalau kamil itu tadi ada apa? Mim, lam, ro, nun, ya. Jadi ketika bertemu mim, nun, lam, ro itu posisi pengucapannya langsung ke huruf-huruf itu, ke huruf-huruf setelahnya. Sedangkan kalau nakis itu masih ke bawah huruf sebelumnya dari huruf-huruf nakis tadi itu. Bisa mengerti nggih? Misal huruf nakis tadi ada apa? Wawu sama ya. Sebelumnya ya ada huruf apa? Misal nun nggih, nun. Nun kan bertemunya kaidahnya tadi nun sukun atau tanwin. Berarti masih ada efek huruf sebelumnya itu tadi, sifat huruf sebelumnya tadi. Contohnya ya, yang ya, maya masih ke bawah kan nunnya itu, tapi dia nggak sempurna, ngoten. Tapi kalau huruf kamil, contohnya mir rabbihi, langsung ke huruf setelahnya kan, mir rabbihi. Bisa dimengerti nggih? Intinya dari pembahasan idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah itu aslinya tidak jauh beda sih. Cuma mungkin ulama qiraat itu memperjelas lagi terkait pembahasan idgham itu tadi. Ngoten. Nggih, persis. Makanya kan saya tadi menjelaskan nggih, terkait idgham kamil ataupun naqis ini mungkin ulama nggih. Bukan mungkin ya. Ulama itu saking ingin memperjelas lagi terkait pembahasan idgham itu tadi. Terkait bacaannya itu sama dengan idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah itu sama, Pak. Sama. Nah, contohnya kita lihat ya. Contohnya ini ada contohnya. Ada contohnya. Contohnya dari idgham kamil. Nah, pertama hurufnya idgham kamil itu ada mim, nun, lam, ra. Nah, mim, nun, lam, ra. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin itu terdapat di bab apa juga? Terdapat di bab idgham bila gunnah kan? Nah, kenapa di sini masuk ke idgham kamil juga? Karena itu tadi menjelaskan bahwasanya idgham kamil itu masuknya atau idghamnya secara sempurna langsung ke huruf setelahnya itu tadi. Tapi
bab yang sesungguhnya membahas terkait idgham bila gunnah. Contoh yang kedua ada Ghafurur Rahim. Masuk ke idgham bila gunnah juga kan? Tapi yang dimaksud dari idgham kamil ini apa? Kita ini ingin memperjelas lagi terkait pembahasan dari idgham itu tadi. Ghafurur Rahim. Nah, itu langsung pengucapannya ke huruf setelahnya, fokus ke huruf setelahnya. Ngoten. Sedangkan idgham naqis itu dia masih ke bawah huruf sebelumnya dari idgham naqis itu sendiri. Contoh dari idgham naqis ini terdapat di contoh idgham bi gunnah. Ya, kan? Masih terbawa dia, masih terbawa nunnya kan, dengungnya itu masih terbawa. Sedangkan kalau naqis dia nggak ada, fawailul nggak ada, huruf sebelumnya nggak kebawa. Terus wafurur, roh sebelumnya nggak kebawa, tapi fokus sama huruf setelahnya. Sedangkan kalau naqis, makanya kenapa dikatakan kurang? Karena masih ke bawah huruf sebelumnya itu tadi. Ke bawah kan nunnya itu. Famaya. Terus sirajau ke bawah. Jauh masih ke bawah itu. Itu yang dimaksud naqis. Tapi intinya dari pembahasan ini hanya ingin memperjelas terkait bab idgham itu saja. Dari sini mungkin ada masih apa yang dibingungkan terkait idgham? Baca waman yang itu juga pernah saya jelaskan ya terkait ketika bab idgham bi gunnah, ketika bertemu nun, kebanyakan orang bacanya salah itu famai tanpa didengungkan. Contohnya ngeten. Salahnya biasanya ngeten. Famai itu salah. Sedangkan harus didengungkan karena sebelumnya nun. Nun itu huruf hidung. Jadi bacanya famai memang harus digitukan. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Enggak boleh kita baca famai. Enggak boleh. Karena itu tadi dia masuk idgham naqis, harus huruf sebelumnya itu punya hak dibaca walaupun sedikit. Nah, kalau enggak dengung berarti kayak tasdid gitu. Nggih, cuma tasdid aja gitu. Tapi kalau tasdid kan dia menekannya enggak lama. Hanya ya sebentar saja. Kalau contoh yang kedua itu nempelnya gimana? Maksudnya tanwinnya di jim itu harusnya kan masih ikut gitu ya, enggak sempurna. Oke, contohnya sirajau. Kalau kenapa di kalimat sirajau itu dia tidak masuk ke hidung? Kenapa? Karena huruf setelahnya itu bukan huruf hidung. Sirajau wahaja. Kalau kita bacanya malah sirajau, salah. Karena huruf setelahnya itu huruf waw. Seperti kaidah yang pernah saya jelaskan. Jadi setiap kalau itu kan kemarin saya menjelaskan terkait fa'ge. Jadi harus persiapan ke huruf setelahnya. Begitupun bab-bab yang lain. Harus menyesuaikan atau mempersiapkan ke huruf setelahnya cara bacanya. Kayak wow, sirajau wahaja. Ngoten, sirajau wahaja. Enggak boleh kita bacanya sirajau. Alasannya apa? Kita baca sirajau. Alasannya apa? Enggak ada alasannya. Jadi kita baca juga perlu dalil juga. Ini dalilnya. Perlu ada alasannya juga. Kita beramal harus ada alasannya juga. Ini alasannya. Ayat 7 nggih terakhir nggih. Wa ma 'alaika alla yazakka. Baik, kita lanjut ayat 8. Saya baca terlebih dahulu seperti biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Ayat 8, wa amma man ja, wa amma ditahan karena ada tasdid. Man ja yang telah kita bahas bab apa itu? Nun sukun bertemu dengan ja, ikhfa hakiki yang hurufnya ada berapa? 15 huruf. Ta, tha, da, dha, za, sa, sa, sha, sa, da, ta, dha, fa, qa, ka. Kemudian man ja'aka yas'a, sinnya di situ harus ditipiskan, sin sukun harus disempurnakan juga. Biasanya bacanya man ja'aka yas'a, biasanya sinnya itu pendek, tapi yang benar disempurnakan. Wa amma man ja'aka yas'a harus disempurnakan. Dan juga ada yang kadang bacanya mirip-mirip dengan sya. Wa amma man ja'aka yas'a gitu. Ada. Tapi yang benar wa amma man ja'aka yas'a. Ayat berikutnya wa huwa yakhsha. Kha, ingat kha sukun dia bacanya bukan yakh. Biasanya dia tipis arahnya, yakhsha, tapi yakhsha tebal. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Ha juga ha, bukan ha. Ha tebal itu. Kemudian ayat berikutnya kaf. Kaf itu dia ada desisnya, ga bukan ka, bukan k-nya kayak orang Indonesia, tapi ga. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Baik, sampai ayat 12, monggo Pak. Ayat 8, wa amma man jaa. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha Nggih. Fa anta anhu talahha kalla inna tadhkirah. Kurang panjang Pak. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Nggih. Faman syaa'a dzakarah. Nggih. Fi suhufin mukarramah. Oh, imbuh satu. Imbuh satu enggak apa-apa. Monggo, Mas. Audzunya yang mau qori ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kepanjangan mimnya Mas. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Pun, monggo.
hunya pendek Pak. Anhu talaha